Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat walafiat semua ya. Sebelum kita lanjutkan ke materi selanjutnya, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ilah dengan Ustaz. Lahumul Fatihah. Amin. Dua kali pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang bab jinayat. Yang pertama pembunuhan, materi yang kedua yaitu penganiayaan, dan yang ketiga ini adalah kisos. Kisos kita lanjutkan ya. Next, pengertian kisos. Kisos berasal dari kata kososo yang artinya memotong, atau berasal dari kata iqtaso yang artinya mengikuti, yakni mengikuti perbuatan si penjahat sebagai pembalasan atas perbuatannya. Menurut syara, kisos adalah hukuman balasan yang seimbang bagi pelaku pembunuhan maupun pelaku tindak pidana merusak atau menghilangkan fungsi anggota tubuh orang lain yang dilakukan secara sengaja. Kita lanjut ke macam-macam kisos. Berdasarkan pengertian di atas, maka kisos dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama adalah kisos pembunuhan, yang kedua adalah kisos anggota badan. Kisos pembunuhan yaitu yang merupakan hukuman bagi pembunuh. Jadi si pembunuh ini membunuh dibalas dengan membunuh. Yang kedua, kisos anggota badan yang merupakan hukuman bagi pelaku tindak pidana melukai, merusak atau menghilangkan manfaat atau fungsi anggota badan. Ini yang penganiayaan kemarin. Hukum kisos. Hukum mengenai kisos, baik kisos pembunuhan maupun kisos anggota badan, dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 45. Bismillahirrahmanirrahim. Wa katabna 'alaihim fiha annan nafsa bin nafsi wal 'aina bil 'aini wal anfa bil anfi wal udhuna bil udhuni was sinna bis sinni wal juruha bi qisasin faman tasaddaqa bihi fahuwa kaffaratul lahu wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humuz zalimun, yang artinya, dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya bahwasanya jiwa dibalas dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada kisosnya. Barang siapa melepaskan hak kisosnya, akan melepaskan hak itu menjadi penebus dosa baginya. Barang siapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 45. Syarat-syarat kisos. Yang pertama yaitu orang yang terbunuh terpelihara darahnya. Yang kedua, pembunuh sudah balik dan berakal. Pembunuh bukan bapak atau orang tua terbunuh. Yang keempat, orang yang dibunuh sama derajatnya dengan yang membunuh, semisal merdeka dengan merdeka, hamba saya dengan hamba saya, dan sebagainya. Kisos dilakukan dalam hal yang sama, jiwa dengan jiwa, mata dengan mata, dan lain sebagainya. Yang pertama kita bahas yaitu orang yang terbunuh terpelihara darahnya. Maksudnya di sini adalah orang yang benar-benar baik. Jika seorang mukmin membunuh orang kafir atau orang murtad, pezina yang sudah menikah ataupun seorang pembunuh, maka dalam hal ini hukuman kisos tidak berlaku. Sebagaimana hadis riwayat Bukhari, la yuqtalu muslimun bikafirin, tidak dibunuh seorang muslim yang membunuh orang kafir. Hadis di atas menjelaskan bahwa seorang muslim yang membunuh orang kafir tidak dihukum kisos. Pun demikian, harus dipahami bahwa orang kafir terbagi menjadi dua. Yang pertama ada kafir harbi, dan yang kedua ada kafir dhimmi.
Kafir harbi adalah kafir yang melakukan tindak kezaliman kepada kalangan muslimin hingga sampai pada tahapan memerangi. Seorang muslim yang membunuh kafir ini tidak dikisos dan tidak dikenai hukuman apapun. Itu tadi kafir harbi. Yang kedua ada kafir zimmi, adalah kafir yang berada di bawah kekuasaan penguasa muslim dan berinteraksi secara damai dengan kalangan muslimin. Penguasa muslim berhak menghukum seorang muslim yang membunuh kafir zimmi. Semakin jelas di sini bahwa pada prinsipnya orang muslim harus menghargai siapapun, termasuk juga kalangan non-muslim, selama mereka tidak berniat menghancurkan dinul Islam dan mendolimi kalangan muslimin. Yang kedua, pembunuh sudah balik dan berakal. Kemudian yang ketiga, pembunuh bukan bapak, orang tua atau terbunuh. Jika seorang bapak atau orang tua membunuh anaknya, maka ia tidak dikisos. Kenapa? Sebagaimana sabda Rasulullah, la yuqtalu walidun biwaladin, rawahu Ahmad Tirmidzi, tidak dibunuh seorang bapak orang tua yang membunuh anaknya. Dalam hal ini, hakim berhak menjatuhkan hukum takzir kepada orang tua tersebut, semisal mengasingkan dalam rentang waktu tertentu atau hukuman lain yang dapat membuatnya jera. Adapun jika seorang anak membunuh orang tuanya, maka ia wajib dihukum kisos. Jadi kalau seorang bapak membunuh anaknya, dia tidak dikisos sesuai dengan apa yang dilakukan si bapak. Tapi kalau seorang anak membunuh bapaknya, maka kisos itu berlaku untuk itu. Nah, ini berlaku hanya di hukum Islam ya. Kita serahkan kembali untuk pada zaman sekarang ini, kita serahkan bagaimana disesuaikan di negara kita masing-masing. Yang keempat, orang yang dibunuh sama derajatnya dengan yang membunuh, semisal merdeka dengan merdeka, hamba saya dengan hamba saya, dan sebagainya. Yang kelima, kisos dilakukan dalam hal yang sama, jiwa dengan jiwa, mata dengan mata, dan lain sebagainya. Dan sebagainya. Sesuai tadi yang sudah dijelaskan di Quran Surat Al-Ma'idah ayat 45. Hikmah dari kisos. Hikmah yang dapat dipetik bahwa Islam menerapkan hukuman yang sangat menjaga serta menjaga kehormatan dan keselamatan jiwa manusia. Pelaku perbuatan pembunuhan diancam dengan kisos, baik yang terkait pada al-jinayat al-nafsi, tindak pidana pembunuhan, atau al-jinayat al-madunan nafsi, tindak pidana yang berupa merusak anggota badan ataupun menghilangkan fungsinya, akan menimbulkan banyak efek positif. Yang terpenting diantaranya adalah memberikan pelajaran bagi setiap insan bahwa neraca keadilan harus ditegakkan. Betapa tinggi nilai manusia, jiwa diganti dengan jiwa, anggota badan diganti dengan anggota badan. Kemudian dapat memelihara keamanan dan ketertiban, karena dengan adanya kisos, orang akan berpikir lebih jauh jika akan melakukan tindak pidana pembunuhan ataupun penganiayaan. Kemudian dapat mencegah pertentangan dan permusuhan yang mengundang terjadinya pertumpahan darah. Nah, untuk sampai di sini untuk materi kisos, anak-anak bisa melanjutkan tugasnya kembali. Seperti biasa, anak-anak bisa mencatat, meringkas dari apa yang sudah dijelaskan di materi kali ini, di pertemuan kali ini. Semoga semuanya tetap sehat, tetap semangat belajar di rumah, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.